Bagi teman-teman yang lagi mencari referensi altcoin, mungkin video ini cocok untuk kalian tonton. Karena pada video kali ini kita bakal membahas tentang narasi kripto di 2025 yang berpotensi untuk mengalami hype. Kira-kira apa aja? Nah, sebelum lanjut, di sini aku minta tolong untuk teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena seperti kita tahu ya, ini adalah channel baru yang aku bangun. Dan harapannya semoga channel ini bisa lebih berkembang daripada channel sebelumnya. Video ini bakalan panjang teman-teman. Jadi biar supaya kalian nontonnya juga enjoy, silahkan ambil cemilan ataupun kopi atau minuman favorit kalian ya. Dan langsung aja. Yang pertama di sini aku punya referensi narasi token Web3. Nah, kenapa Web3? Karena memang sebenarnya untuk dunia Web3 ini kayak nggak ada habisnya gitu, teman-teman. Narasi tentang Web3 itu masih menjadi hot topic sampai dengan sekarang ini. Dan kalau teman-teman perhatikan nih, untuk kasus penggunaan Web3 itu sebenarnya udah kayak merambah kemana-mana. Yang tadinya itu memang cuma bisa dimengerti oleh sekelompok komunitas kripto ya, makin kesini bahkan pemula pun sudah mulai menggunakan Web3. Ya kita nggak usah jauh-jauh ya teman-teman, dari segi kasus penggunaan aja sehari-hari kan orang banyak menggunakan DEX, kemudian juga sosmed yang memang dibangun di atas jaringan desentral, lalu ada juga game, ya NFT dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman membutuhkan daftar token Web3 lebih lengkap lagi, silakan kalian buka aja di CoinMarketCap. Kurang lebih untuk keyword yang bisa kalian cari, token Web3 top berdasarkan kapitalisasi pasar. Nah, nanti bakal keluar ya rentetan token Web3 yang memang dari segi kapitalisasi pasar, mulai dari yang besar sampai yang sedang, sampai yang kecil banget juga ada teman-teman ya. Nah, di sini aku punya dua referensi yang menurut opini aku sebenarnya ini bisa masuk ke dalam watchlist kalian. Nah, yang pertama di sini aku punya Filecoin. Nah, Filecoin ini kalau misalnya teman-teman cari tahu dari sekilas infonya, Filecoin itu bisa memungkinkan penyimpanan data secara desentral dan bisa kita cocok logi ya, dari segi fungsinya itu cocok nih gitu dengan misi si Web3 tadi yang memang mengedepankan sistem desentralisasi teman-teman. Dari segi harga di sini aku pakai rupiah ya, sekitar 85.000. Sebenarnya untuk Filecoin ini masih cukup undervalue. Kalau kalian perhatikan sebenarnya Filecoin itu lagi masuk ke dalam tahapan akumulasi. Sekilas memang kalau dilihat dia membentuk sebuah pola namanya triple bottom ya. Jadi kalau misalnya pola ini tuh berhasil valid dan juga terrealisasi, kemungkinan besar akan ada masa di mana si harga itu mengalami breakout. Nah, kurang lebih sebetulnya sekarang ini Filecoin masih on the track lah ya. Dari segi pergerakan harga belum yang going up banget ya, jadi masih standar lah gitu. Malah sekarang ini lagi koreksi teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan apabila Filecoin itu berhasil breakout dari segi $8 lebih, ada possibility untuk selanjutnya Filecoin itu bisa kembali menuju di atas $20 teman-teman. Ya kalau misalnya ditanya ini masih cukup worth it atau enggak, dari segi analisa teknikal sih sebenarnya masih worth it ya. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen cari koin-koin lain yang mungkin dari segi fundamental lebih oke, ada salah satu referensi lain. Aku juga punya Helium ataupun HNT kalau misalnya teman-teman cari. Untuk Helium dia juga sebenarnya punya konektivitas IoT ya teman-teman, yang sebetulnya dia bisa menjadi salah satu bahan baku untuk mendukung ekosistem Web3. Jadi dua tuh ya untuk daftar token yang bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist dari segi kategori Web3. Yang pertama tadi Filecoin, terus yang kedua ada Helium. Oke, kemudian kita beralih ke narasi yang kedua. Di sini aku punya narasi DeFi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah lama ngikutin channel aku, pasti kalian paham ya kenapa aku masukkan DeFi ini ke dalam salah satu referensi. Karena memang untuk industri atau kategori DeFi ini sempat dipermasalahkan teman-teman pada waktu kepemimpinannya si Gary Gensler yang menjabat sebagai ketua SEC. Banyak dari token-token DeFi yang dipermasalahkan termasuk Ethereum sendiri yang memang di dalamnya itu ada project Uniswap. Nah, karena memang Trump ini terpilih sebagai presiden dan muncul narasi kalau katanya ketua SEC itu mau diganti, bahkan
Gary Gensler udah dengan sendirinya mengundurkan diri, ada harapan nih teman-teman, kemungkinan besar di tahun depan narasi DeFi ini bakalan hidup kembali seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman juga membutuhkan daftar referensi token DeFi, kalian bisa cari juga di CoinMarketCap maupun di CoinGecko untuk daftar token DeFi yang ada di sini, Avalanche, Link, ya, Habar, Uniswap, dan lain sebagainya. Cuma di sini aku mau mereferensikan yang paling undervalue, teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin aku cari yang memang masih worth it lah ya, kalau misalnya kita mencari kenaikan mungkin 3x, 4x gitu dari si token tersebut. Kalau misalnya teman-teman juga ingat, di channel aku pernah membahas salah satu token namanya Dodo. Dari segi backup, dia di backup oleh Pantera, kemudian ada Coinbase sama Binance Lab. Nah, untuk Dodo sendiri juga aku udah pernah bahas secara detail ya. Dia menyimpan potensi yang cukup besar. Ada possibility pembentukan triple bottom juga, sama seperti tadi Filecoin, teman-teman ya. Nah, untuk Dodo ini memang sempat hype di tahun 2020, karena kan memang pada saat itu narasi DeFi baru dimulai. Nah, di sini Dodo sendiri aku udah pernah buat analisa ya. Pertama, target yang bisa dituju setelah dia breakout dari zona akumulasinya itu kemungkinan besar di 1,4 sampai dengan 1,5 US dollar. Cuma ini Dodo juga masih berada di dalam zona akumulasi ya, jadi belum keluar. Sehingga memang buat aku sih ini masih cukup worth it kalau misalnya kita beli dikit-dikit lah seperti itu. Tapi jangan lupa disclaimer ya, ini bukan saran keuangan. Kalau misalnya teman-teman tertarik ya silahkan dior lagi. Nah, selain ada Dodo, kalau misalnya teman-teman juga pengen cari nih kepalanya dari DeFi, itu memang ada AV, sama satu lagi itu ada Uniswap. Karena kan memang Uniswap itu ya terkenal sebagai DEX utama yang memiliki likuiditas cukup tinggi ya di Ethereum, sehingga memang Uniswap ini menjadi salah satu penggerak juga dari sektor DeFi. Nah, kemudian sekarang kita udah masuk ke narasi yang ketiga, yaitu ada AI atau Artificial Intelligence, teman-teman ya. Seperti kita tahu, kombinasi antara kripto dan juga AI itu kemungkinan besar bakal menciptakan hype yang cukup besar, teman-teman. Banyak project yang sebenarnya sekarang tuh udah mulai mengintegrasikan AI untuk membuat analisa data di blockchain, atau bisa bikin platform juga. Dari segi teknologi tuh jauh lebih pintar ke depannya. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman mau cari daftar tokennya sendiri untuk kategori AI, silakan dibuka aja, ada di CoinMarketCap. Mulai dari yang paling besar kapitalisasi pasarnya sampai yang paling kecil, ada Near, ICP, Render, ada Bitensor, FED, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri. Tapi kalau versi aku di sini, teman-teman, aku punya dua referensi. Yang pertama ada AGIX atau Singularity Net, dan yang kedua ada ICP. Sekali lagi, kenapa aku mereferensikan koin yang murah-murah? Karena menurut aku masih undervalue aja gitu ya. Masih cukup ngebantu lah kalau misalnya teman-teman mungkin modalnya kecil, pengen mengharapkan 2x, 3x, 4x, atau mungkin 5x gitu ya. Kan kalau misalnya kita beli yang udah bullish banget tuh kayak udah ketinggalan hype gitu, teman-teman. Jadi aku pilihin di sini mana koin atau token yang sekiranya menurut aku wah masih bisa nih 3x, 4x gitu kan ke depannya. Meskipun mungkin kalian juga punya pendapat sendiri ya, AGIX lebih bagus gitu ataupun FED. Tapi kan kita lihat dari segi analisa teknikal juga, teman-teman ya. Nah, untuk ICP sendiri sebenarnya kenapa aku pilih juga, kalau dari segi fundamental dia bisa memungkinkan skalabilitas AI di blockchain, teman-teman. Sama untuk Singularity.net juga pastinya ada integrasi ke AI seperti itu ya. Nah, untuk ICP di sini kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya ICP ini sudah mengalami breakout ya dari channel bearish-nya, teman-teman. Dia udah cukup lama lah ya. Kalau misalnya kita lihat di sini breakout-nya juga ada pola. Kalau misalnya teman-teman familiar, ini nama polanya itu kita sebut dengan falling wedge. Udah lama dia breakout-nya, teman-teman. Cuma memang sempat ada fase akumulasi dulu ya, bahkan sempat ada percobaan ke bottom. Dan kalau kita perhatikan dia sudah mulai ada pergerakan yang positif ya. Di sini aku kasih tanda untuk level pivot dan juga level krusial dari si ICP itu di sekitar 7 sampai dengan 6,4 dolar ya, teman-teman.
Ini selama masih keep di atas itu kemungkinan besar ada possibility ICP keluar dari zona akumulasi bahkan bisa memulai tren bullish-nya yang baru. Seperti itu ya. Untuk target sih kemungkinan besar di sini yang paling make sense itu di sekitar 15 sampai dengan 20 dolar ya, teman-teman. Untuk target dari ICP. Nah, untuk narasi berikutnya, setelah tadi kita bahas Web3, kemudian juga DeFi, lalu ada Artificial Intelligence, sekarang kita masuk ke narasi yang keempat di sini, teman-teman. Siapa yang nggak tahu kalau kemungkinan besar meme itu juga bakalan meledak lagi di tahun depan? Karena aku juga udah pernah bahas ya, analisanya Murad dan lain sebagainya, itu memang yakin banget kayaknya ya bahwa meme itu adalah salah satu sektor yang kemungkinan besar masih akan menggila gitu ke depannya ya. Nah, meme ini banyak diremehkan teman-teman. Tapi sebenarnya mungkin di luar sana banyak yang menunggu-nunggu topik pembahasan seputar meme. Dan siapa dari teman-teman di sini yang masih belum bisa move on dari pergerakan Shiba Inu pada tahun 2021? Maka bisa dibilang pergerakan meme coin lainnya tuh kayak semacam melanjutkan gitu ya misi dari Shiba Inu. Nah, untuk meme pasti teman-teman juga udah banyak yang familiar, mulai dari Dogecoin, Shiba, PP, Bonk ya, Weave, Loki, dan lain sebagainya. Kenapa meme masuk ke dalam daftar? Karena memang di sini ada Elon Musk, teman-teman. Seperti kita tahu, Elon Musk kan sekarang terpilih untuk memimpin Department of Government Efficiency. Dan dia juga sering bilang, serta ngecap dirinya sendiri itu sebagai Dogecoin Father, teman-teman. Jadi, ya segala sesuatu yang berkaitan dengan Dogecoin itu selalu dikaitkan dan disangkut pautkan dengan Elon Musk. Karena memang sekarang Elon Musk menjabat ya, lebih tepatnya nanti di Januari, kemungkinan besar Dogecoin ini sebagai anaknya dari Elon Musk itu juga bakal mulai dikenal lagi oleh banyak orang, teman-teman ya, dan itu tidak menutup kemungkinan akan terbukanya pintu FOMO semakin besar, teman-teman. Nah, kalau untuk Dogecoin itu udah menjadi rahasia umum, tapi kalau untuk meme coin yang di sini masuk ke dalam daftar watchlist, ada PP. Sekarang PP ini sedang berusaha untuk menyalip posisi Shiba Inu, teman-teman. Bukan dari segi harga, tapi dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan untuk PP ini juga udah sering aku bahas berkali-kali ya, belum lama juga aku udah buatkan analisanya. Jadi aku nggak bakal bahas di video kali ini, takut kepanjangan juga. Silahkan teman-teman nonton aja analisa seputar PP di video sebelumnya. Untuk narasi berikutnya ada layer 2. Kenapa layer kedua? Karena bisa dibilang teknologi layer kedua ini makin solid, teman-teman, dan dia juga jadi kunci buat meningkatkan skalabilitas dari blockchain, terutama blockchain layer 1. Jadi dengan adanya si layer kedua ini, transaksi jadi lebih cepat, teman-teman ya. Kemudian juga jadi lebih murah, efisien, tanpa harus mengorbankan keamanan dari jaringan utama. Nah, untuk contoh-contoh dari layer kedua tuh banyak banget ya yang bagus-bagus. Ada Mantle, Arbitrum, Optimism, Movement, Immutable, dan lain sebagainya. Tapi kalau versi aku, di sini aku masukkan 2 koin lagi ke dalam daftar koin layer 2, yaitu ada Polygon dan juga ada ZK Sync atau ZK, seperti itu ya. Nah, ZK kenapa masuk? Karena dia sudah lebih dulu memimpin ZK Rollup ya, kalau misal teman-teman familiar. Dan kalau untuk Polygon sendiri, dia menjadi pilihan utama buat solusi layer kedua dari Ethereum, teman-teman. Tapi secara keseluruhan kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya ZK ini juga sudah membentuk salah satu pivot point yang sebenarnya itu nggak boleh ditembus gitu ya. Itu menandakan bahwa ZK udah keluar nih dari zona akumulasinya di sekitar 0,15 US dollar. Kemarin sempat drop, tapi surprisingly dia berhasil mantul di atas 0,15. Untuk tantangan berikutnya ya ATH 0,25 itu, teman-teman. Apabila ini breakout, ada possibility ZK ini bisa ke level 0,5 dolar, bahkan tidak menutup kemungkinan juga karena proyeknya yang lumayan oke, bisa jadi teman-teman dia ke 1 dolar. Tapi itu masalah waktu biasanya ya, jangan lupa disclaimer.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam narasi yang keenam, teman-teman. Jadi untuk narasi keenam ini aku punya real world asset. Seperti kita tahu di tahun 2023 juga sempat rame nih ya, RWA ini banyak dibahas. Kemudian juga kemarin sempat ada campur tangannya BlackRock dan lain sebagainya, sehingga makin dikenal lagi nih narasi ini. Jadi sebetulnya kalau kita artikan, ini kan aset dunia nyata seperti itu ya. Nah, bisa kita simpulkan ini adalah jembatannya dunia nyata dan juga dunia digital, teman-teman. Jadi real world asset atau tokenisasi aset dunia nyata ini bisa dibilang topik yang gak kalah penting juga dibandingin topik-topik atau narasi sebelumnya. Dengan RWA nih kita bisa ngelihat properti, obligasi, kemudian juga karya seni itu dirubah menjadi token yang bisa diperdagangkan di blockchain, teman-teman. Ibaratnya kayak merubah sesuatu yang ada di dunia nyata masuk ke dalam dunia digital. Jadi ini bisa membuka peluang baru untuk investasi yang mungkin sebelumnya tuh kayak susah gitu buat diakses ya. Misalnya nih, aku kasih contoh, kayak misalnya teman-teman itu melakukan tokenisasi properti, yang itu tuh bisa memungkinkan kalian punya sebagian kecil dari real estate tanpa harus kalian tuh beli gitu, satu unit secara full, secara penuh. Dan ini nggak cuma menarik buat investor besar aja, tapi itu juga bisa menarik untuk masyarakat umum yang pengen melakukan diversifikasi aset. Nah, di sini sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau cari daftar token-token RWA, silahkan buka aja di CoinMarketCap. Tapi kalau untuk referensi versi aku pribadi, di sini aku punya Habar dan juga Centrifuge ataupun CFG, teman-teman. Ya, kita bahas yang Habar aja nih ya. Nah, sekarang ini teman-teman, Habar itu memang lagi deket ke ATH, meskipun sebetulnya belum nyampe ATH ya, tapi sejauh ini menurut aku Habar ini masuk ke dalam koin low cap, tapi pergerakannya ini bagus gitu teman-teman ya, cukup sinkron gitu dengan pergerakannya Bitcoin. Kalau kita ukur dari pergerakan pola double bottom ini teman-teman, pada saat dia mengalami breakout dari level ATH-nya itu, ada possibility Habar ini bisa mencapai level $4 teman-teman ya, bahkan dari pola ini. Sekarang masih di $0,3, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, jauh banget gitu sampai ke $4, berarti kan ada kenaikan 9-10 kali lipat gitu teman-teman ya dari harga yang sekarang. Apakah masih memungkinkan? Nah, kalau teman-teman lihat di sini Habar itu masih di peringkat 16 dengan total market cap itu 12 miliar. Jadi kan market cap nggak segitu-segitu aja teman-teman, dia pasti akan mengalami perkembangan, pertumbuhan ke depannya. Cuma tadi yang aku sebutin itu adalah analisa untuk jangka panjang banget teman-teman ya. Mungkin itu bisa tercapai di tahun 2026 atau di 2027. Kalau untuk target terdekatnya teman-teman ya $1 pastinya ya untuk angka psikologisnya. Seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke narasi yang terakhir ya. Ini yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu, karena kemarin juga aku udah sempat bikin kolom pertanyaan di Instagram. Mana nih koin atau token yang paling pengen kalian bahas gitu ya. Ternyata jawabannya itu adalah XVG dan juga XRP. Yang mana kalau kita cari tahu teman-teman, untuk XVG itu masuk ke dalam narasi privacy token. Apa sih privacy token? Jadi privacy token ini memungkinkan adanya informasi yang jauh lebih private. Karena kan seperti kita tahu semakin banyak pengguna blockchain, privacy data tuh bisa dibilang menjadi prioritas gitu ya di 2025 nanti. Privacy token itu menawarkan solusi untuk melindungi informasi yang sifatnya sensitif ya dari si pengguna di jaringan blockchain publik. Nah, karena kan bisa dibilang blockchain itu ya nggak selamanya privacy juga teman-teman. Ada beberapa hal yang sebenarnya itu masih bisa diakses, jadi nggak sepenuhnya private. Ini ada banyak banget daftarnya. Yang paling terkenal itu ada Monero ataupun XMR, Worldcoin, Zcash ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau versi aku, sekali lagi aku bakal nyari yang undervalue teman-teman. Pasti teman-teman juga udah hafal ya, aku udah sering banget nih menyinggung soal si koin ini. Nama koinnya adalah XVG alias Verge ya teman-teman. XVG ini udah pernah aku buatkan juga video khususnya, tapi karena YouTube aku ke-ban ya, kehapus videonya, udah nggak punya juga aku soft copy-nya. Ya udah kita bahas lagi. Nah, untuk XVG ini kenapa masuk ke dalam daftar? Karena memang XVG ataupun Verge dia menggunakan teknologi multi algoritma untuk privacy transaksi teman-teman. Jadi sekelas Monero tadi ya. Cuma memang ini
versi lebih murah gitu ya, dan mini XRP gitu kalau kita lihat dari segi chart patternnya. Untuk SVG sendiri teman-teman, kalau kalian lihat di sini sebenarnya dia sudah kena di garis resisten secara tahunannya itu. Kalau kita perhatikan, resisten pertama ada di tahun 2017, resisten kedua di 2021, dan apakah nextnya? Resisten berikutnya akan terbentuk di tahun 2025. Nah, kalau kita lihat sekarang XVG lagi berada di zona kritis teman-teman ya, zona kritis, zona krusial. Ini yang sebenarnya harus dibuktikan sama dia, apakah dia berhasil menembus atau tidak. Seperti itu ya. Cuma overall kalau kita lihat, sebelumnya aku udah pernah menjelaskan ke teman-teman ya secara pattern, ada possibility XVG ini sebenarnya membentuk pattern inverted head and shoulders. Inverted head and shoulders ini apabila di breakout ya, atau lebih mengarah ke wake up dan lain sebagainya, apabila dia breakout teman-teman, maka akan menciptakan pembalikan arah dari yang sebelumnya itu bearish menuju ke bullish. Nah, untuk pengukurannya itu simple aja, kita tinggal ukur aja dari area neckline menuju ke area bottom. Lalu kita pindahkan teman-teman ya ke tempat saat dia mengalami breakout. Maka ada possibility Verge itu bisa mengalami kenaikan hingga ke level 0,10 sampai paling tinggi itu ke ATH-nya dia 0,27 teman-teman. Nah, kalau misalnya dia breakout juga gimana? Karena kan ini udah menunjukkan formasi double bottom. Mungkin itu bisa terjadi, tapi entah di tahun depan atau mungkin di tahun-tahun berikutnya. Yang jelas kalau kita pakai angka psikologis dari 0,27 ini kemungkinan besar nextnya itu bisa ke 0,5 lebih seperti itu ya. Jadi itu ya untuk 7 narasi yang bisa aku referensikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa semua ini sifatnya hanya referensi serta sharing edukasi aja, bukan saran keuangan ya untuk kalian semua. Kalau kalian tertarik nih untuk membeli salah satu koin yang aku referensikan tadi, jangan lupa untuk riset lagi dan pertimbangkan lagi keputusan kalian matang-matang. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi teman-teman di video selanjutnya.